Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kalian tahu nggak sih kalau dalam pemasaran terdapat penjualan eceran atau yang bisa disebut dengan retailing. Apa sih penjualan eceran atau retailing itu? Nah, penjualan eceran merupakan semua kegiatan penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen untuk pemakaian pribadi dan rumah tangga, bukan untuk keperluan bisnis. Pada penjualan eceran juga terdapat perkembangan-perkembangan di lingkungan eceran, tren dalam usaha eceran, dan jenis-jenis keputusan dalam penjualan eceran loh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya Safina Rahmawati, nomor absen 25 dari kelas 2G Akuntansi Manajemen Politeknik Negeri Malang, akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang perkembangan dalam usaha eceran, tren dalam usaha eceran, dan jenis-jenis keputusan dalam penjualan eceran. Yuk simak baik-baik ya teman-teman. Yang pertama, saya akan menjelaskan perkembangan lingkungan eceran. Pada saat ini, kita dapat mengikhtisarkan perkembangan-perkembangan utama yang perlu dipertimbangkan para pengecer dalam merencanakan strategi persaingan. Berikut ini ada beberapa perkembangan eceran lainnya yang mengubah cara konsumen membeli barang serta cara produsen dan pengecer dalam menjualkan barangnya. Yang pertama, dalam perkembangan lingkungan eceran terdapat bentuk dan kombinasi eceran baru. Di sini ada beberapa contoh bentuk dan kombinasi eceran baru. Yang pertama, pasar swalayan. Pasar swalayan saat ini sudah berkembang dan bekerja sama dengan cabang bank untuk konsumen yang ingin membayar dengan kredit card. Yang kedua, ada toko buku yang sudah menambahkan gerai kopi untuk pembaca buku agar bisa bersantai sambil menikmati kopi. Terus yang ketiga, ada Lobels Supermarket yang sudah menambahkan kebugaran di toko mereka. Yang kedua, pada perkembangan lingkungan eceran terdapat pertumbuhan persaingan antar jenis. Pada pertumbuhan persaingan antar jenis seperti department store, sudah tidak khawatir dengan department store lain dengan rantai diskon seperti Walmart dan Tesco yang berekspansi ke bidang produk seperti pakaian, kesehatan, kecantikan, dan peralatan elektronik. Jenis toko yang berbeda seperti toko diskon, ruang pamer katalog, atau department store, semua bersaing untuk konsumen yang sama dengan menjual jenis barang yang sama. Yang ketiga, pada perkembangan lingkungan eceran terdapat persaingan antara pengecer berbasis toko dan non-toko. Kini, konsumen telah menerima penawaran penjualan melalui surat dan katalog surat langsung, lewat televisi, komputer, dan telepon. Pengecer berbasis non-toko ini mengambil alih bisnis dari pengecer berbasis toko, meskipun pada beberapa pengecer berbasis toko seperti Home Depot pada mulanya melihat pengecer online sebagai ancaman pasti. Kini mereka menemukan manfaat bekerjasama dengan pengecer online. Sebagian besar pengecer besar seperti Walmart dan Kmart mengembangkan situs webnya sendiri, dan beberapa pengecer online memiliki atau mengelola gerai, baik toko eceran maupun gudang. Nah, yang keempat, dalam perkembangan lingkungan eceran juga terdapat pengecer raksasa. Pengecer raksasa melalui sistem informasi, sistem logistik, dan daya beli yang sangat bagus. Pengecer raksasa seperti Walmart mampu menghantarkan layanan yang baik dan volume produk yang besar dengan harga menarik kepada konsumen. Beberapa pengecer raksasa adalah pembunuh kategori yang berkonsentrasi pada satu kategori produk, seperti makanan hewan peliharaan, perbaikan rumah, atau peralatan kantor. Pengecer lain adalah supercenter yang menggabungkan barang makanan dengan banyak pilihan barang bukan makanan seperti Walmart. Nah, yang kelima, pada perkembangan lingkungan eceran terdapat penurunan pengecer pasar menengah. Pasar swalayan, department store, dan toko obat menanggung risiko paling besar atau berada pada ujung tanduk karena semakin sedikit konsumen yang berbelanja di saluran ini setiap minggu dalam tahun-tahun terakhir. Ketika semakin banyak tempat baru yang lebih relevan bermunculan,
untuk melayani kebutuhan mereka. Contohnya seperti Coles Market. Coles Market mendapatkan keberhasilan ketika mengejar konsumen pasar menengah dengan memasukkan nama-nama trendy seperti Vera Wang, majalah Elle, Icon Skateboard Tony Hawk, dan Food Network untuk merancang lini eksklusif. Nah, yang terakhir, pada perkembangan lingkungan eceran yang keenam, terdapat pertumbuhan investasi dalam teknologi. Pengecer menggunakan komputer untuk menghasilkan peramalan yang lebih baik, mengendalikan biaya persediaan, memesan secara elektronik dari pemasok, mengirimkan email antar toko, dan bahkan menjual kepada pelanggan di dalam toko. Beberapa pengecer meminjam taktik teknologi dari industri lain dan meraih keberhasilan besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tren dalam usaha eceran. Yang pertama, ada extended reality. Teknologi virtual dan augmented reality telah menawarkan pengecer beberapa cara untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Di masa depan, extended reality akan memungkinkan konsumen untuk berbagi pengalaman berbelanja virtual merek A dengan orang lain. Yang kedua, ada predictive analytics. Para peritel tidak pernah memiliki masalah dalam mengumpulkan banyak data, tetapi menganalisis dan menggunakan data untuk memecahkan masalah atau membuat solusi baru menggunakan suatu perjuangan. Predictive analytics dapat membantu peritel bisa lebih proaktif, memandang masa depan dengan menganalisis perilaku dan tren konsumen dari masa lalu. Ketika pengecer berhasil menganalisis data, mereka dapat memahami informasi penting terkait perilaku pembelian pada konsumen, menjadikan pengalaman berbelanja lebih personal, menunjukkan di mana posisi kebutuhan konsumen, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya rantai pasokan, dan banyak lagi. Analitik prediktif membantu peritel lebih cerdas, lebih efisien, dan semakin mengurangi biaya. Selanjutnya ada momen mikro. Peritel yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan momen saat ini akan memiliki keunggulan kuat. Berkat akses digital ke konsumen dan kemampuan analitik yang kuat, bisnis retail dapat menangkap momen dan membantu konsumen saat mereka membutuhkannya dan bahkan dapat mengantisipasi apa yang mungkin dibutuhkan pelanggan sebelum mereka menyadarinya. Selanjutnya ada rekomendasi engines atau bisa disebut dengan mesin rekomendasi. Mesin rekomendasi yang membantu pelanggan menemukan hal-hal yang mereka tidak tahu bahwa mereka membutuhkannya. Dan untuk membantu menawarkan opsi ke konsumen pada waktu yang relevan dalam pengalaman belanja mereka, mesin rekomendasi telah menjadi semakin baik dari waktu ke waktu. Semakin banyak data algoritma dalam menilai perilaku belanja pelanggan, semakin baik rekomendasinya. Pengecer diuntungkan dengan meningkatkannya permintaan dan meningkatkannya kepuasan pelanggan. Amazon, Netflix, dan Spotify adalah sebagian mesin rekomendasi yang mungkin sudah banyak dikenal. Selanjutnya juga ada otomasi pemenuhan pesanan. Otomatisasi ini secara signifikan mengurangi waktu pemrosesan pesanan. Selain itu, masalah pergudangan diantaranya adalah memiliki cukup pekerja untuk memenuhi permintaan yang terus menanjak, sehingga sistem otomatis adalah solusi yang terbaik yang menarik bagi para peritel. Selanjutnya juga ada face recognition atau pengenalan wajah. Nah, teknologi pengenalan wajah membantu pengecer secara proaktif dalam memerangi pengutilan dan kejahatan retail lainnya. Selain itu, dapat menuntun konsumen dari pengalaman belanja online ke lokasi gedung peritel. Ketika pelanggan diidentifikasi melalui teknologi facial recognition, staf toko dapat langsung respon kepada kebutuhan unik pelanggan dengan lebih baik. Selanjutnya ada stock management. Otomatisasi pergudangan membantu meningkatkan kontrol stok barang. Sistem komputer dapat menyimpan data stok yang lebih bisa diandalkan secara real time. Data yang akurat ini membantu pengecer mengelola aliran stok, membuat prediksi yang kuat, keputusan yang cerdas, dan proyeksi yang akan meningkatkan keuntungan toko.
Manajemen persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi yang lebih baik akan mengurangi limbah pembuangan kerusakan dan bahkan pencurian. Selanjutnya, dalam tren usaha eceran terdapat robotic store assistant atau robot asisten toko. Robot seperti Pepper dapat membantu pembeli menemukan barang yang mereka cari dan menjawab pertanyaan. Mereka bahkan dapat mengirim email spesifikasi penawaran atau kupon. Contohnya, toko perlengkapan rumah, Lowe's yang memiliki Lowbot untuk membantu layanan pelanggan di dalam toko. Selanjutnya, ada customer chatbots. Sejauh ini telah ada adopsi cepat untuk bot layanan pelanggan yang berbasis pesan atau messaging di berbagai retail. Messaging telah menjadi saluran layanan pelanggan yang favorit. Bot kecerdasan buatan dapat meningkatkan pengalaman pelanggan pada sebelum dan sesudah penjualan, dengan membantu pelanggan memecahkan masalah setelah penjualan tanpa campur tangan manusia. Yang terakhir, dalam tren usaha eceran terdapat Internet of Things atau bisa disebut dengan IoT and Smart Equipment. Internet of Things, perangkat pintar, akan mengubah pengalaman belanja dengan volume data yang sudah ada dan kemampuan mengelolanya. Konsumen sekarang dapat menerima pengalaman berbelanja yang lebih personal dari sebelumnya tidak mungkin. Teknologi Internet of Things membantu toko menyampaikan pengalaman ini kepada pelanggan, sementara perangkat pintar seperti rak yang dilengkapi sensor dapat melacak inventaris sehingga mengubah operasi retail. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis keputusan penjualan eceran atau yang bisa disebut dengan retailing. Yang pertama, ada pasar sasaran. Ada beberapa keputusan pemasaran pengecer di wilayah pasar sasaran, pilihan dan penggandaan produk, harga, atmosfer toko dan pelayanan, kegiatan dan pengalaman toko, komunikasi dan lokasi. Sebelum pengecer mendefinisikan dan menentukan profil pasar sasaran, pengecer tidak dapat membuat keputusan konsisten tentang pilihan produk, dekorasi toko, pesan, media iklan, harga, serta tingkat layanan. Kesalahan dana memilih atau mengubah pasar sasaran bisa sangat mahal harganya. Agar dapat mengenai sasaran dengan lebih baik, pengecer membagi pasar menjadi segmen yang semakin kecil dan meluncurkan lini toko baru untuk memberikan kumpulan penawaran yang lebih relevan untuk mengeksploitasi pasar. Selanjutnya, yang kedua ada pilihan produk. Pilihan produk pengecer harus sesuai dengan harapan belanja pasar sasaran. Pengecer harus memutuskan lebar dan dalam pilihan produk. Pilihan produk terutama bisa sangat menantang dalam industri dengan pergerakan cepat seperti teknologi atau mode. Tantangan sebenarnya dimulai setelah menentukan pilihan produk toko, yaitu mengembangkan strategi diferensiasi produk. Di sini ada beberapa kemungkinan untuk melakukan pemilihan produk. Yang pertama, menampilkan merek nasional yang eksklusif yang tidak tersedia di pengecer pesaing. Yang kedua, menampilkan hampir seluruhnya barang merek pribadi. Yang ketiga, menampilkan acara besar tentang barang yang unik. Yang keempat, menampilkan barang yang mengejutkan atau terus berubah. Yang kelima, menampilkan barang terkini atau terbaru terlebih dahulu. Yang keenam, menawarkan layanan penyesuaian barang. Yang ketujuh, menawarkan pilihan bagi target yang sangat dicari. Selanjutnya, dalam jenis keputusan penjualan eceran terdapat harga. Harga adalah faktor penting dan harus diputuskan dalam hubungannya dengan pasar sasaran, bauran dan jasa, dan persaingan. Sebagian besar pengecer masuk dalam kategori kelompok harga markup tinggi, volume rendah seperti toko barang khusus mewah, atau kelompok harga markup rendah, volume tinggi seperti pedagang massal dan toko diskon. Pengecer juga harus memperhatikan taktik penetapan harga. Selanjutnya, dalam jenis keputusan penjualan eceran terdapat jasa. Jasa adalah alat kunci untuk mendiferensiakan satu toko dari toko lainnya. Pengecer harus memutuskan bauran jasa untuk menawarkan hal-hal berikut kepada pelanggan. Yang pertama, layanan pembelian meliputi menerima telepon, pesan lewat surat,
iklan, tampilan jendela, dan interior. Yang kedua, layanan pasca pembelian meliputi pengiriman dan penghantaran, pembungkusan hadiah, penyesuaian, dan pengembalian. Yang ketiga, ada layanan tambahan, mencakup informasi umum, penguangan cek, tempat parkir, restoran, perbaikan, dekorasi interior, kredit, toilet, dan layanan penjagaan bayi. Selanjutnya, jenis keputusan penjualan eceran adalah atmosfer toko. Atmosfer adalah elemen lain dalam melengkapi toko. Setiap toko mempunyai penampilan dan tata letak fisik yang bisa mempersulit atau mempermudah orang untuk bergerak. Contohnya seperti Safeway. Safeway meningkatkan laba dengan merenovasi tampilan tokonya secara dinding, pencahayaan, penandaan, departemen sayur dan buah, lantai, roti, dan kue. Nah, selanjutnya ada jenis keputusan, kegiatan, dan pengalaman toko. Pertumbuhan e-commerce telah memaksa pengecer bata dan segmen tradisional untuk merespon selain keunggulan alami seperti produk yang dapat benar-benar dilihat, disentuh, dan diuji oleh pembelanjaan. Layanan pelanggan secara nyata dan tidak ada waktu untuk pengiriman bagi pembelian ukuran kecil dan menengah. Konsisten dengan akasan ini, beberapa pengecer produk pengalaman menciptakan hiburan. Selanjutnya, ada jenis keputusan komunikasi. Pengecer menggunakan sarana komunikasi yang beragam untuk menghasilkan pembelian. Komunikasi dapat dilakukan melalui seperti di samping ini. Yang pertama yaitu pemasangan iklan, penjualan khusus, penerbitan kupon diskon, hingga program penghargaan kepada konsumen yang paling sering berbelanja. Nah, selanjutnya juga ada jenis keputusan lokasi. Pengecer dapat menempatkan toko-tokonya di lokasi seperti berikut ini. Yang pertama, pusat kawasan bisnis, pusat belanja regional, pusat pembelanjaan setempat, jalur belanja, dan yang terakhir lokasi di dalam sebuah toko yang lebih besar. Nah, sekian penjelasan saya tentang poin-poin penjualan eceran atau retailing, seperti perkembangan lingkungan eceran, tren dalam usaha eceran, dan jenis keputusan dalam penjualan eceran. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.